Begitu juga dengan tombol ini, fungsinya sama. Dia mencari jumlah file. Jika jumlah file lebih dari 1, otomatis ini bisa dimainkan. Otomatis ini bisa diklik. Dan jika tidak lebih dari 1, maka tombol ini tidak bisa diklik. Nah, kesemuanya tadi terangkum di dalam skrip yang saya jelaskan di awal tadi tentunya. Oke, ini bagian dari YouTube FLV Player 2008. Kemudian ketika saya klik di sini tidak ada bisa klik kanan. Nah, ketika full screen, otomatis gambar ini dia lebih pecah atau lebih buram dibanding dengan Applian. Nah, sekarang analisa kami masuk ke bagian analisa kinerja sistem di bagian hardware. Di sini saya telah mempunyai program khusus yang saya telah mendownload ya, Spicy. Nah, program Spicy ini membantu saya menganalisa masalah dari kondisi hardware. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, ini kondisi hardwarenya dari komputer yang kami gunakan untuk analisa. Jadi kami menggunakan MS XP SP2 ya. Kemudian di sini CPU-nya dual core seri 630 Prescott 90 nanometer arsitektur. Kemudian di sini kami menggunakan RAM Corsair, bukan RAM biasa, namun di sini menggunakan RAM Corsair dengan single channel DDR1 dengan frekuensi 201 MHz per detik. Kemudian di sini yang saya gunakan adalah motherboard merek Asus dengan seri P5 P800S dengan jenis soket LGA 775. Kemudian di sini VGA yang saya gunakan yaitu Nvidia GeForce MX dengan ukuran memori 64 MB. Kemudian di sini harddisk yang saya gunakan untuk Windows ya, untuk Windows yaitu 160 GB. Karena sisanya itu saya gunakan untuk Linux. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan tampilan dari masing-masing ya. Kemudian sound cardnya saya menggunakan Sound Blaster Soundmax. Oke, yang pertama di sini akan saya putar sebuah video, lalu akan saya perlihatkan kepada Anda bagaimana kinerja dari grafik. Kinerja dari grafik ya, tentunya di sini. Akan saya putarkan dengan video yang sama. Indonesia Raya. Anda dapat melihat di sini penggunaan prosesor untuk FLV Player dengan film Indonesia Raya tentunya. Ia memakan prosesor sekitar 40. Kemudian di sini ia memakan RAM sekitar 370 ya, berkisar. Dual core bekerja semua di sini. Kemudian kita lihat proses yang sedang aktif ya di sini. Ia hanya memakan memori atau memakan prosesor hanya kecil sekali. Hanya 3, maksimal di sini 4%. Oke, bagaimana jika saya full screen kondisinya? Tentunya kondisi prosesor di sini naik untuk daya rekaman ya. Karena di sini kinerja prosesor dan VGA tentunya bertambah. Kemudian di sini saya akan menganalisis lagi dengan menggunakan software Spicy. Di sini karena dual core, otomatis saya ambil posisi core yang pertama saja. Untuk boost speed, Anda dapat melihat di sini kondisinya. Dia maksimal menggunakan 200,5 MHz per detik dalam pemrosesan video aktif. Ketika saya pause, pemrosesan video aktif ini akan berturun atau bertambah seiring dengan besar atau kecilnya kapasitas dari video. Kemudian di sini ada rate boost speed, yaitu boost speed yang digunakan oleh prosesor tiba-tiba dia naik kencang sekali. Saya matikan, kemudian saya akan hidupkan. Sini ya, Anda dapat melihatnya secara langsung. Otomatis posisi akan naik seperti yang Anda lihat tadi. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan berdasarkan analisa kami, video FLV Player ini tidak begitu memakan CPU atau tidak membebani kinerja CPU. Kemudian bagaimana dengan RAM? Untuk RAM dia tetap stabil di clocks 200,5
dengan kapasitas yang di bawah seperti yang Anda lihat ini. Kemudian di sini akan saya tampilkan lagi grafik ya. Mungkin grafik di sini ada memorinya. Memori grafik di sini yang digunakan yaitu GPU clock-nya 275 MHz dengan memori clock 332 MHz. Kemudian temperatur yang di dalam hard disk yaitu, karena saya ingin memainkan video, otomatis temperatur naik turun berkisar dari 40 derajat Celcius.